Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Raisa Fania, NPM 21032010165. Praktikan Laboratorium Optimasi Industri 2023 yang akan menjelaskan mengenai tugas khusus Grade 2 dengan tugas review jurnal internasional. Di sini saya mendapatkan jurnal modul 1 dan modul 3. Untuk yang modul 1 dengan judul jurnal Application of the Linear Program Method in the Construction of a Mathematical Model of Optimization Distribute Energy. Untuk abstraknya sendiri, perekonomian Polandia menghadapi tantangan besar terkait masalah depan energi di Polandia. Sistem energi saat ini sangat tidak efisien, menghabiskan sumber daya yang sangat besar seperti negara-negara yang efisiensi energi tinggi. Dapat dialokasikan untuk pengembangan jaringan energi rendah, karbon, dan energi terbarukan. Saat ini, sektor energi Polandia yang terkait dengan monokultur batu bara, kekurangan listrik, dan seluruh sistem transmisi yang sudah usang. Solusinya mungkin energi terdistribusi yang pada akhirnya dapat memenuhi energi di daerah yang kurang urban dan di daerah pedesaan, sekaligus menjamin pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan ketahanan energi dalam kondisi energi daerah yang inovatif, ekologis, dan terbuka untuk persaingan dengan menggunakan sumber daya energi lokal. Untuk pendahuluan, perekonomian Polandia menghadapi tantangan besar terkait masa depan energi di Polandia. Sistem energi saat ini sangat tidak efisien, menyerap sumber daya yang sangat besar, seperti negara-negara yang efisiensinya yang tinggi. Dapat dialokasikan untuk pengembangan jaringan energi rendah karbon dan terbarukan. Jaringan sumber energi konvensional memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan sistem energi yang dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami sentralisasi yang meningkat yang mengakibatkan terciptanya pusat-pusat produksi yang besar. Pembangkit listrik termal yang menggunakan batu bara dan lignit menghasilkan energi yang paling banyak. Pembangkit listrik termal dengan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar lignit baik PTU, pembangkit listrik berbahan batu bara terbesar kedua di dunia. Saat ini, sektor energi Polandia yang terkait dengan monokultur batu bara, kekurangan listrik, dan seluruh sistem transmisi sudah usang. Dewan Internasional untuk Sistem Listrik Besar CIGRE mengidentifikasi daya terdistribusi sebagai semua unit produksi 50 MW dengan batas paling ekstrim hingga 100 MW yang umumnya terhubung ke jaringan distribusi dan tidak teratur atau terkirim secara terpurat. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam pengembangan model energi di suatu wilayah, pertimbangan harus diberikan pada masalah pemilihan dan pengaturan produksi energi. Setiap pilihan dapat berupa dalam beberapa kasus memiliki konsekuensi yang sangat luas, dan hasilnya umumnya diharapkan sangat kompleks. Jika opsi optimal dipilih dalam perencanaan produksi energi di daerah tertentu, keputusannya harus beragam dengan mempertimbangkan masalah yang berbeda. Pemilihan opsi yang optimal ketika menilai kemungkinan memperoleh energi, seseorang tidak dapat hanya mengandalkan analisis keuangan investasi. Untuk menghindari kesalahan atau keacakan keputusan, penting untuk menetapkan kriteria dan tujuan aktivitas sebelum melanjutkan untuk memproyeksikan model energi wilayah yang dipelajari. Sasaran-sasaran juga dapat saling melengkapi, yaitu melengkapi satu sama lain dalam penerapan satu unsur produksi dan secara bersamaan bersaing satu sama lain untuk faktor lainnya. Penerapan metode linear programming ini dalam pembuatan model matematis optimasi produksi energi. Hasilnya, pada model pengembangan energi terdistribusi dipilih teknologi energi KPP
dan yang memenuhi kriteria 5 jenis layanan sistem dan dengan biaya penyimpanan energi yang paling rendah sebesar PLN 0,22. Sesuai dengan perkiraan yang terkandung dalam rancangan kebijakan, energi Polandia pada tahun 2040 akan meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun 2015. Dengan demikian, nilai produksi energi pada tahun 2015 dan 2030 masing-masing sebesar 10015,6 GWh dan 11956 GWh. Kapasitas yang tercipta dari biomasa akan berjumlah minim 2228,146 GWh. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Saat ini sektor energi Polandia terkait dengan monokultur batubara dan seluruh sistem transmisi sudah usang. Masalah penelitian yang dilakukan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang energi terdistribusi. Pengembangan energi lokal bermanfaat tidak hanya karena kemungkinan keamanan energi dan kontinuitas pasokan, tetapi juga karena kebutuhan untuk menerapkan asumsi arahan UA yang menekankan efisiensi energi dan sumber energi terbarukan. Dalam konteks pengembangan energi daerah, restrukturisasi infrastruktur, perluasan jaringan transmisi, dan penyesuaiannya dengan kebutuhan penerima di pedesaan saat ini, serta pemantauan permintaan listrik lokal juga sangat penting. Penggunaan penyimpanan energi dalam energi terdistribusi untuk penyediaan layanan penyediaan energi menjadi isu yang semakin penting untuk transmisi ke energi rendah karbon. Model optimalisasi yang dikembangkan juga sangat berguna dalam perencanaan regional dan mendukung penggunaan dan pengembangan rencana energi dan iklim untuk kota madya untuk mencapai target efisiensi energi, energi terbarukan. Di sini saya mengambil judul Optimal Feedback Control of Batch Shape Assemble Processes Using Dynamic Programming. Yang pertama ada abstrak. Makalah ini mengulas metodologi yang dilaporkan sebelumnya untuk menetapkan kontrol umpan balik perakitan mandiri. Metodologi menggabungkan reduksi dimensi, pembelajaran yang diawasi, dan pemrograman dinamis untuk mendapatkan umpan balik yang optimal kebijakan kontrol untuk mencapai negara rakitan yang diinginkan. Data sampel yang digunakan dalam penghitung kebijakan umpan balik yang optimal. Data ini dapat menghasilkan menggunakan model prediktif atau menggunakan data eksperimen. Untuk pendahuluannya sendiri, self-assemble adalah organisasi spontan dari banyak komponen yang berinteraksi. Kristalisasi adalah proses industri penting yang memiliki aplikasi untuk pemisahan dan pemurnian, serta pembuatan bahan dan dapat dianggap sebagai kasus khusus perakitan sendiri. Self-assemble biasanya mengacu pada proses otonom. Beberapa bidang yang akan dibahas di sini adalah suhu, tegangan, dan medan magnet. Selain itu, model dinamis yang akurat belum tersedia dan yang memang ada sulit untuk dikerjakan, karena biasanya berdimensi tinggi, nonlinier, dan stokastik. Model-model ini mungkin dimotivasi oleh prinsip-prinsip fisik dengan parameter yang akan diestimasi dari data, atau mungkin sepenuhnya empiris dan dihasilkan melalui metode pembelajaran mesin. Meskipun kurangnya sensor dan model, ada banyak preseden yang digunakan input yang bervariasi terhadap waktu dalam kristalisasi. Ketika sistem awalnya panas, komponen memiliki energi termal yang signifikan dan dapat mengambil sampel banyak konfigurasi, tetapi saat sistem semakin diinginkan, sistem berkembang ke arah konfigurasi energi minimum termodinamika yang biasanya dipesan keadaan kristal karena keefektifannya proses menjadi merata. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pemilihan agregat. Penelitian terukur variabel yang menganggap properti sistem kunci yang ingin dikendalikan. Pemilihan representasi keadaan berdimensi rendah. Memberikan cara yang mudah memvisualisasikan sistem dan memperjelas tugas kontrol. Lalu
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi model dinamika yang menghubungkan dan diharapkan perubahan massa dan hitungan atau keadaan ke massa saat ini. Untuk hasilnya, hasil dari penelitian ini mendukung penerapan praktis dari metodologi kontrol yang telah diulas. Tantangan dalam menjalankan penelitian ini adalah pemilihan status dinamis order rendah, yaitu Markovian, tidak hanya jaminan bahwa keadaan tereduksi yang mendasari bahkan ada dalam studi kasus yang disajikan. Lalu, dalam studi kasus yang disajikan di sini, yang relatif sederhana dipilih di antaranya variabel terukur dan optimal dalam arti tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis komponen utama untuk mengurangi dimensi fungsi korelasi spasial yang mencirikan sistem. Korelasi spasial fungsi berdimensi tinggi, namun menghilangkan kesimetrian yang terkait dengan translasi dari rotary, alih-alih menangkap posisi relatif. Dengan dua metode menangkap paling banyak varians dan hingga mode yang secara signifikan lebih kecil, tetapi terperangkap fitur yang diidentifikasi menjadi penting berdasarkan pengetahuan domain. Dalam 5 fitur, ruang keadaan kemudian didiskritisasi menggunakan pengelompokan bagian yang diamati. Metode nonlinear tidak menggunakan skala dengan baik ke sistem besar, jadi melakukan pemrosesan terlebih dahulu dengan analisis komponen utama yang dianjurkan. Mempelajari model dinamika yang menantang, penampilan dari setiap kebijakan kontrol berbasis model tergantung pada akurasi model. Untuk kesimpulannya, kontrol optimal perakitan mandiri berbasis model layak dilakukan di lingkungan mikro dan skala nano. Sebagian besar karena kemajuan teknologi terkini dalam penginderaan real-time. Dalam penelitian ini, dianjurkan penekanan kuat pada pengukuran real-time saat membangun model dinamis. Dalam 2 studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, keadaan dalam model dinamis tingkat rendah langsung dirasakan secara real-time. Di dalam penelitian ini juga dibedakan antara model berbasis fisika dan mod empiris, tapi sebenarnya penyatuan direkomendasikan membangun hipotesis di dalam konteks pembelajaran mesin untuk memasukkan semua informasi yang tersedia. Di kedua studi kasus, pertama-tama dibuat model urutan tereduksi dan tereduksi, kemudian menghitungnya kebijakan umpan balik yang optimal menggunakan model tersebut. Namun, proses dua langkah ini tidak diperlukan. Sebaliknya, konsep pembelajaran penguatan dapat ditetapkan lebih banyak, sehingga kebijakan tersebut dipelajari langsung dari percobaan. Mempelajari kebijakan kontrol secara langsung dari eksperimen bisa jadi menantang di beberapa sistem karena banyaknya data yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekian penjelasan review jurnal modul 1 dan modul 3 dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.